Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 6 Tantri Abeng? Ya, semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar di tema 4, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Pada pertemuan kali ini, teman-teman tentunya masih ingat ya, kemarin di tema 3 kita belajar tentang text explanation. Masih ingatkah kalian ada berapa struktur di text explanation? Iya, betul. Struktur text explanation itu ada 3, yaitu yang pertama tentang pernyataan umum yang berisi tentang topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua adalah deretan penjelas, berisi inti penjelasan yang disampaikan dan berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian terhadap topik yang sedang dibahas. Biasanya terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya. Dan terakhir dari struktur teks eksplanasi adalah penutup atau kesimpulan, berisi pandangan atau simpulan penulis tentang topik yang dibahas. Biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Ya, tadi kita sudah mengetahui tentang strukturnya. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri dari teks tersebut? Ada berapa ciri-ciri teks eksplanasi? Nah, ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu informasinya berdasarkan fakta, informasi bersifat ilmiah, kata penanda urutan, fokus pada hal umum, dan bersifat informatif. Ya, ternyata teks eksplanasi memiliki ciri-ciri 5 ya teman-teman. Ya, ternyata untuk menggali informasi penting dalam teks eksplanasi, kita memerlukan beberapa kata kunci pertanyaan. Ada apa saja kata kunci untuk menggali teks eksplanasi? Iya, kata kuncinya adalah berupa kata tanya, yaitu masih ingat ada 5W, 1H, atau kita sudah mempelajarinya dengan memudahkan kita menghafal dengan singkatan adik Simba, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, seperti kita ketahui dari pengertian teks eksplanasi, yaitu penjelasan suatu proses mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, seperti contohnya ada di bacaan atau teks tentang terjadinya energi listrik. Nah, tahukah teman-teman dari manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu ternyata ada jenisnya. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air yang biasa kita singkat dengan PLTA. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang biasa kita singkat dengan PLTB. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga panas matahari, disingkat PLTS. Dan terakhir adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau disingkat menjadi PLTU. Ya, ini adalah contoh terjadinya PLTA. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan skema proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, katup pengaman. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman, dan kemudian air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya melalui katup pengatur tekanan. Setelah itu, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin disesuaikan dengan kecepatan aliran air.
Kemudian energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Kemudian yang terakhir adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Ini adalah proses menghasilkan energi listrik pada PLTA. Nah, dan ini adalah bagaimana listrik bisa masuk atau disalurkan kepada rumah-rumah. Ya, listrik dapat sampai ke rumah kita atau konsumen yang lain melalui proses transmisi dan distribusi listrik. Ini adalah gambar dari bagaimana pusat pembangkit listrik bisa sampai ke pelanggan. Yang pertama adalah pembangkit listrik. Pusat pembangkit listrik ini, listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik oleh generator. Yang kedua adalah transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir disalurkan tidak terlalu tinggi. Dan kemudian saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa kita sebut dengan SUTEP. Energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel besar yang terpasang pada saluran udara tegangan tegangan ekstra tinggi atau SUTEP ke gardu induk. Penggunaan SUTEP dikarenakan listrik dari pembangkit memiliki tegangan yang sangat tinggi. Nah, dari gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga menjadi 20 kV. Proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu induk disebut proses transmisi listrik. Kemudian ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sesuai dengan kebutuhan listrik rumah tangga. Kemudian disalurkan ke trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke gedung perkantoran, industri, dan rumah-rumah penduduk. Barulah listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, itu adalah proses bagaimana dari pusat pembangkit listrik ke rumah-rumah. Ya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah tentang globalisasi. Nah, teman-teman, tentunya kalian sudah tahu atau belum pengertian dari globalisasi. Globalisasi itu dari bahasa Inggris yang dimana global artinya adalah mendunia, sedangkan lisation itu dari kata lisation yang artinya adalah proses. Jadi globalisasi itu adalah berkembangnya teknologi dan informasi, kemudian transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian yang terbuka, memicu dan memacu terjadinya globalisasi, sehingga menghasilkan pengertian globalisasi adalah proses yang membuat dunia terhubung dalam berbagai bidang. Globalisasi terjadi secara global dan banyak negara terlibat di dalam prosesnya. Globalisasi memungkinkan berbagai produk dari negara lain dapat kita temui dan sebaliknya, produk Indonesia bisa ditemui di luar negeri. Dan globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Jadi, globalisasi itu sudah mendunia. Ya, kita perhatikan di sini ada dampak globalisasi secara positif dan negatif. Ada 6. Coba teman-teman bisa perhatikan dan bisa membaca sendiri dampak positifnya apa saja dan dampak negatifnya
apa saja. Teman-teman bisa baca ya. Selanjutnya, nah, tanda-tanda globalisasi. Globalisasi itu dimulai pada abad 20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi, dengan ditemukannya alat elektronik, terus transportasi, sehingga oleh karena itu globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Nah, ini adalah tanda-tanda globalisasi. Yang pertama adalah batas antar negara semakin menipis. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi batas-batas negara, sehingga orang mudah menghubungi kerabat atau temannya yang berada di negara lain dengan menggunakan telepon. Informasi atau peristiwa yang terjadi di negara lain pun dapat kita terima dengan waktu yang relatif cepat. Yang kedua adalah informasi mudah menyebar. Dan yang ketiga adalah kegiatan perdagangan semakin meluas dengan adanya transportasi yang sudah mendunia. Ya. Nah, di sini adalah teman-teman tentunya sudah tahu ya, ini adalah lambang negara ASEAN dan kalian sudah tahu pengertian dari ASEAN itu sendiri. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Kerjasama di Indonesia dengan negara anggota ASEAN bertujuan untuk mencapai tujuan bersama seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan nasib dan sejarah, kedekatan geografis, strategisnya letak kawasan, dan ilmu pengetahuan teknologi. Selain itu, ini adalah bentuk kerjasama di bidang sosial. Yang pertama adalah meningkatkan perlindungan sosial, yang kedua melakukan penanggulangan bencana, yang ketiga meningkatkan kualitas sarana kesehatan, keempat melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk, yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang ditangani oleh Committee on Social Development atau yang disingkat dengan COSD. Tadi ada bentuk sosial dan sekarang adalah bentuk budaya, kerjasama di bidang budaya. Ada melakukan pertukaran pelajar, penyelenggaraan SEA Games, mengadakan temu karya pemuda ASEAN, festival lagu ASEAN, memperkenalkan budaya khas masing-masing negara ASEAN yang ditangani oleh Committee on Culture and Information atau disingkat menjadi COCI, dan Committee on Science and Technology yang disingkat menjadi COSC. Nah, teman-teman sudah tahu faktor yang mempengaruhi kerjasama negara ASEAN, ada sosial, ada budaya, dan yang terakhir adalah keberagaman ekonomi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dapat berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman ekonomi. Ada 8. Yang pertama adalah menghormati usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, tidak bersifat sombong, meneladani keberhasilan usaha orang lain, membantu orang yang membutuhkan, jangan malu dan iri dengan kemampuan orang lain, dan terakhir adalah terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri. Ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman ekonomi. Nah, ya, tadi kita sudah belajar tentang globalisasi, text explanation, yang dimulai dari text explanation, terus dilanjut dengan macam-macam dari pembangkit listrik,
dan belajar tentang globalization, dan terakhir adalah belajar tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, itu saja yang bisa Bu Manda sampaikan kepada teman-teman kelas 6 Tantri Abeng. Selamat belajar dan semoga kalian tetap sukses untuk menuntut ilmu. Bu Manda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.